wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Terima kasih sudah datang di sore yang cerah, yang udaranya sangat baik untuk kita semua berkumpul bersama di sini. Terutama juga untuk Pak Sandiaga Uno dan Bu Nur Asia. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul bersama-sama kita semua di sini. Dan ini hari yang sangat baik karena bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi ini sesuatu yang sangat istimewa kita bisa berkumpul semua di sini. Tadi mungkin seperti yang saya sampaikan ke Pak Sandiaga Uno, ini kebetulan karena pas lagi summer, jadi ada beberapa kawan-kawan yang apakah bepergian atau kebetulan mungkin sedang pulang ke Indonesia. Jadi ini memang belum seluruh komunitas Indonesia, masih hanya sebagai kecil saja. Tapi terlepas dari itu, ini kita akan sambil merayakan Hari Kemerdekaan kita, berkumpul bersama. Jadi mungkin nanti kita lanjutkan juga dengan bincang-bincang dengan Pak Sandiaga Uno. Sebelumnya mungkin ada baiknya kita sambil memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya diiringi oleh Calvin di piano. Hadirin mohon berdiri. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, saya akan persilahkan Presiden Indonesian Community of New England, Ibu Ola Cas, untuk memberikan satu kata atau kata-kata. Terima kasih Bapak Falido Suib. Selamat datang Bapak Sandiaga Uno dan Ibu Nur Asia Uno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, kepada adik-adik, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di acara kita yang spesial pada hari ini. Mudah-mudahan sudah berkesempatan semua untuk mencicipi makanan ala Indonesia yang telah disiapkan khusus oleh salah satu pemasak ulung kita yang ada di Boston, Mbak Uti Humaira. Silakan memberikan tepuk tangannya. Atas nama semua yang hadir di acara hari ini, izinkan saya, Ola Cas, co-founder dan presiden daripada Indonesian Community of New England Incorporated, untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Bapak Sandiaga Uno, Wakil Gubernur Jakarta,
yang terpilih periode 2017 sampai 2022 beserta dengan Ibu Nur Asia Uno yang telah berkesempatan untuk bersama-sama kami di sini di Boston untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72. Welcome to Boston Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan ininya, oh iya, Amira ya. Oh, oke. Iya, mudah-mudahan jaga-jaga sudah bisa tertanggulangi ini. Sejalan dengan tema Hari Kemerdekaan kita yang ke-72, yaitu kerja bersama, sebagai salah satu orang Indonesia yang merantau ke Amerika, saya sangat senang dan bangga sekali atas kuatnya semangat kebersamaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Boston dan sekitarnya. Salah satu contoh dari banyak hasil kekompakan masyarakat Indonesia yang ada di sini bisa kita lihat saat ini. Hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu, saya ikon dan dibantu oleh beberapa mahasiswa Indonesia yang ada di Harvard. Ada Nanda Prasetya, di mana Nanda Prasetya di situ yang pakai kopiah, juga dengan Mbak Kalista Kalinisa dan juga Christian Soharlim, ditambah juga dengan beberapa anggota masyarakat Indonesia yang lainnya, termasuk Pak Fahri Masukidi, Adrian Hasyanda, di mana Hasyanda dan juga Calvin Limuel yang baru tadi malam itu saya minta tolong sekali bisa jadi pianisnya kita enggak. Ini kebetulan Calvin Limuel ini adalah salah satu contoh dari mahasiswa Indonesia yang berhasil di sini. Dia hasil dari Berklee College of Music ya, sudah manggung di mana-mana dan hari ini mau jadi pianis kita. Jadi saya sangat bangga sekali dengan kekompakan yang ada di kita sekarang. Masing-masing kita punya kelebihan yang masing-masing. Kalau ini digabungin bersama, kita akan bisa menjadi lebih besar lagi. Ya, jadi acara ini kita juga bisa ada di tengah-tengah Boston dan juga yang dimiliki oleh fasilitas oleh Harvard University. So this is very special and thanks to all the special people. Kedepannya kita sebagai perantau yang berasal dari macam-macam latar belakang, ayo kita selalu berusaha kompak untuk bersatu padu demi kebaikan bangsa dan negara, bersatu dalam perbedaan, bersatu dalam kebinekaan kita. Mari terus bersama-sama melakukan banyak hal positif yang tidak hanya baik bagi kita personal dan keluarga dan maupun teman-teman terdekat kita, tapi juga yang bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa kita, serta posisi kita di sini sebagai komunitas yang terhormat, yang produktif, yang kreatif, dan yang bisa memberikan value added kepada komunitas setempat. Itu yang kita sangat cita-citakan sekali. Saya yakin ditambah dengan pencerahan dari pencerahan kebangsaan dan learning dari Bapak Sandiaga Uno nanti, kita di sini sebagai diaspora Indonesia bisa tambah semangat lagi, tambah terinspirasi untuk bisa mewujudkan ini semua bersama-sama. Jangan lupa nanti juga sebelum saya menutup, tanggal 19 Agustus hari Sabtu ini, lusa, kita akan mengadakan community outing untuk 17 Agustusan. Nanti kita akan kumpul dengan semua masyarakat Indonesia yang berada dari Maine sampai Connecticut sampai Rhode Island, kita ada semua di sana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Saya persilakan Pak Sandi untuk langsung. Tepuk tangan buat Bu Olases. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bu Ola, Presiden dari Indonesian Community of New England, Pak Lino, ini dynamic duo ya rupanya. Pak Lino sama Bu Ola, juga bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang saya hormati. Terima kasih juga Bu Uung di belakang yang sudah menyediakan makanan. Mudah-mudahan dari Bu Uung ini bisa lahir restoran pertama Indonesia.
Soalnya Adam bilang katanya nggak ada restoran Indonesia, benar? Belum ada ya. Mudah-mudahan ya nanti kita lihat nggak lama lagi akan ada restoran Indonesia di New England. Juga makasih Calvin untuk bisa hadir di sini, dan mudah-mudahan kita doakan Calvin bisa karir musiknya jadi semakin baik ke depan, membanggakan Indonesia. Amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berkumpul di hari yang bahagia ini. 72 tahun Indonesia telah merdeka, dan bukan kebetulan saya berada di Boston di ulang tahun Indonesia yang ke-72. Ini merupakan suatu hal yang kehormatan besar buat saya. Dalam waktu yang singkat sekali Pak Lino dan Bu Ola bisa arrange kita bisa ada acara small gathering ini, karena menurut saya ini hari yang harus kita rayakan, karena 72 tahun yang lalu bangsa kita meraih kemerdekaan, dan setelah 72 tahun merdeka banyak sekali pencapaian bangsa kita, dan ini semua patut kita syukuri. Untuk saya sangat bersejarah hari ini karena akhirnya saya bisa berbicara di Harvard. Nggak pernah menyangka bisa sekolah di Harvard atau ini, tapi hari ini dapat, paling nggak saya bisa cerita sama orang tua saya sudah berbicara di Harvard. Harvard Medical School. Sekitar 3 tahun yang lalu saya bicara di MIT, juga di depan mahasiswa Indonesia. Kebetulan tempatnya aja di MIT, dan ini melengkapi pengalaman saya di sini. Bahwa dua institusi ini adalah menjadi institusi idaman bagi seluruh pelajar Indonesia di zaman saya waktu itu sampai sekarang juga, menjadi institusi of higher learning yang mungkin menjadi inspirasi bagi seluruh mahasiswa atau mahasiswi yang ada di Amerika. Nah, hari ini saya bisa complete cycle-nya berkat Pak Lino. Saya bisa nanti membanggakan hari ini sebagai the day that I give a speech at Harvard. Dan ini pasti bukan kebetulan ya. Kedua, menurut saya yang penting sekali bagi hari ini adalah tadi yang seperti Ibu Ola sampaikan, bahwa ini adalah hari kita untuk berkumpul. Pak Lino tadi pagi agak worried, concern, katanya Pak Sandi kelihatannya turnoutnya nggak terlalu bisa banyak. Saya bilang berapa jumlahnya? Ya sekitar 20 orang. Wah itu udah bagus banget Pak. Saya bilang Pak Lino, karena saya pengalaman, although we're not gonna talk about politics, tapi saya pengalaman kampanye yang katanya mau datang 300 orang, tahu yang ngomong cuma 8 orang. Pernah saya. Jadi I'm no strange of small turnouts, tapi menurut saya yang sangat berbeda dari hari ini adalah emotional connections, bahwa kita nggak membeda-bedakan berapa jumlah crowd. Mungkin kita bisa, saya pernah bicara di depan 120.000 orang yang berkumpul, tapi kita nggak dapat koneksi ini. Sementara hari ini kita hanya small gathering seperti ini, tapi tremendous connections that we're making. Dan saya berharap justru impact yang kita bisa dapatkan dari pertemuan ini akan jauh lebih positif dari kalau kita pertemuan yang besar tapi kita nggak bikin koneksi dan tidak membuatkan impact. Jadi tepuk tangan untuk kita semua bisa hadir di sini. Hari ini juga 72 tahun kita menyadari bahwa Indonesia itu punya potensi yang sangat luar biasa. Bahwa kita melihat dalam ke-72 tahun kita merdeka, kita sudah berhasil melampaui beberapa fase. Fase-fase yang menunjukkan bahwa kita bangsa yang kuat, bangsa yang besar. Tadi Bu Ola bilang bahwa kita harus bersatu. Kita dilahirkan memang berbeda-beda. Bhinneka Tunggal Ika adalah merupakan semboyan kita, and the founding fathers dari pertama sudah memiliki visi yang jauh sekali ke depan, bahwa yang mempersatukan kita adalah satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa.
Bayangkan saja, ada lebih dari 300 bahasa yang ada di Indonesia, dipilih sebuah bahasa dari sebuah ras atau sebuah suku yang sangat kecil, yaitu suku Melayu. Kebetulan saya lahir di Riau. Di Riau itu di mana bahasa Indonesia sekarang menjadi bahasa Indonesia, tapi bahasa Melayu yang merupakan waktu itu minoritas dipilih oleh founding fathers kita. Padahal lebih dari 70% waktu itu bangsa kita, bangsa Indonesia didominasi oleh suku Jawa. Tapi founding fathers kita waktu itu memiliki begitu kebesaran hati untuk memilih sebuah bahasa yang ada di pelosok Sumatera Timur, bahasa Melayu, menjadi bahasa Indonesia. Sekarang kita mulai dari Sabang sampai Merauke semua bisa berbahasa bahasa Indonesia. Dan ini menunjukkan bahwa bangsa kita memiliki kebesaran, bahwa walaupun mayoritas suku Jawa merelakan untuk demi persatuan kita memilih satu bahasa yang waktu itu tidak disangka akan menjadi pemersatu kita. Alhamdulillah, mulai dari Mbak Rifda yang ada dari Maluku Utara, bahasa Indonesianya sangat lancar. Sampai di teman-teman saya di Papua, bahasa Indonesianya sangat baku. Di Aceh juga seperti itu. Dan ini merupakan sebuah karunia dan sebuah visi yang kita perlu syukuri, bahwa founding fathers kita, bahwa bapak bangsa kita bisa memilih. Dan ini sudah menjadi karunia kita, bahwa berbeda-beda, beragam itu adalah juga kekuatan daripada Indonesia. Kita memiliki 17.000 pulau, kita memiliki juga berapa ratus suku bangsa, etnis. Tapi kita merasa sebagai satu kesatuan. Bagi Indonesia, NKRI itu adalah harga mati. Hari ini selama 72 tahun juga kita senang banget lihat di pemberitaan bahwa presiden-presiden kita akhirnya bergabung bersatu kembali. Presiden Megawati, Presiden Habibie, dan Presiden Jokowi. Alhamdulillah tanggal 17 ini untuk pertama kalinya mereka merayakan 17 Agustus di satu tempat. Dan itu kita patut syukuri, karena selama ini katanya nggak bisa menyatukan antara Pak SBY dan Bu Mega. Pak Jokowi berhasil menyatukan semuanya. Jadi alhamdulillah sekali, saya senang banget lihat di Detik dan di beberapa berita online bahwa 17 Agustus 2017 ini membawa begitu banyak berkah. Kita mungkin nggak pakai baju-baju tradisional hari ini seperti di berita-berita di Indonesia, tapi saya yakin kita di dalam hati kita memakai dan mengenang bahwa kita juga punya baju-baju tradisional yang ada di Jakarta. Nah, sedikit bercerita tentang masa depan Indonesia. Dalam perjalanan ke sini saya juga shock, kaget sekali ada berita yang sangat baik menurut saya, bahwa ada investasi yang terbesar yang terjadi di dalam sejarah corporate Indonesia, terutama di bidang teknologi dan digital. Saya mendapat kabar bahwa Tokopedia, perusahaan yang baru didirikan kurang dari 10 tahun yang lalu, berhasil menarik investment 1.1 billion dari Alibaba. Ini merupakan sebuah rekor. Sebelumnya rekornya baru saja diciptakan sekitar tidak lama, mungkin 3 bulan sebelumnya, di mana Gojek mendapat investasi dari Tencent, juga perusahaan dari China, sejumlah hampir 700 juta dolar. Sebelumnya lagi Grab, bukan perusahaan Indonesia tapi memiliki mayoritas operasinya di Indonesia, juga mendapatkan investasi di atas 7 triliun rupiah. Berarti menunjukkan bahwa sekarang Indonesia sudah masuk ke liga-liga utama dari dunia korporasi. Bahwa investasi di Indonesia sekarang sudah menjadi investasi yang sangat menarik. Perusahaan-perusahaan teknologi dan digital di Indonesia menjadi champion, bukan hanya di Indonesia tapi juga di Asia Tenggara. Tokopedia, dan ini Sulaiman, anak saya perkenalkan. Dia adalah digital native, lahir udah tidak pegang remote control. Dia nggak akan tahu apa artinya remote control. Kemarin dipegang remote control, dia bilang, "Papa, ini apa?" Nggak kenal remote control, karena di zamannya dia udah lahir dengan sistem swipe. Dia datang ke televisi, dia pegang-pegang, dia kiri kanan, tapi nggak bisa touchscreen dan televisi. Tapi ini adalah masa depan Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan sudah melihat begitu jauh ke depan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat-sangat menarik
untuk berinvestasi. Jadi kita lihat nama-nama besar. Saya ingin flashback ke masa saya di luar negeri seperti dengan bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Saya dulu bersama Nur, ini istri saya, Nur Asia. Say hi, Nur. Ini kita baru berulang tahun pernikahan yang ke-21 tahun. Sebelumnya kita di luar negeri juga, di Amerika pernah sama-sama sekolah. Kita mulai dari kenalan dan pacaran, tapi cinta monyet lah ya. 13 tahun putus balik. Jadi tahun ini ke 34 tahun saya kenal sama Nur. Jadi waktu saya di luar negeri tahun 97, 98 terus krisis, saya nggak pernah bersiap untuk pulang ke Indonesia. Saya dulu juga diaspora. Saya tinggal di Singapura pernah, sempat juga ditugasin di Hong Kong, sempat juga di North America. Dan saya nggak terpikir bahwa pada satu saat saya kembali ke Indonesia. Sayangnya kembali ke Indonesia itu karena krisis maha dahsyat yang menghantam Asia di tahun 97-98. Jadi pada satu saat saya masuk ke kamar saya tahu krisis ekonominya agak sulit. Walaupun kinerja saya bagus sebagai seorang profesional, saya mendapatkan secari kertas di meja saya. Tiba-tiba kertas tersebut memberitahu bahwa saya diterminasi dari kantor investasi yang saya kebetulan waktu itu menjadi salah satu direktur investasi. Ya nggak pernah mempersiapkan karena kami bukan dari keluarga entrepreneur. Ayah saya seorang profesional di perusahaan migas selama 30 tahun, ibu saya seorang guru. Jadi itu seperti geledek di siang bolong. It's almost surreal. Saya nggak mempersiapkan diri. Saya juga nggak berani bilang sama Nur saya dipecat. Akhirnya saya bilang sama Nur, yuk kita pulang ke Indonesia. Pada saat itu saya berpikir bisa mencari pekerjaan di Indonesia karena di luar negeri waktu itu sudah mulai krisisnya. Thailand, Korea, Singapura sudah mulai. Ternyata di Indonesia keadaannya lebih parah lagi. Dan di tahun 97-98 itu akhirnya krisis yang berawalnya ekonomi menjadi krisis multidimensi. Di situ saya pindah kuadran di mana kalau saya waktu itu kirim surat lamaran dari 10 surat lamaran ke perusahaan-perusahaan, mungkin saya akan ditolak oleh 15 perusahaan. Karena keadaan ekonomi sangat berat, belum dikirim surat lamaran, pasti perusahaan berbilang, nggak terima lamaran gitu. Nah itu yang menjadi sebuah pelajaran bagi saya bahwa akhirnya kita harus mempersiapkan to be financially independent, untuk mandiri. Nah di situ yang akhirnya memaksa saya sebagai pilihan terakhir. Secara kecelakaan saya menjadi entrepreneur. Bagaimana caranya jadi entrepreneur? Adalah masuk ke dalam sektor yang tidak memerlukan modal. Yang tidak memerlukan modal adalah konsultan keuangan. Konsultan keuangan itu yang kita jual adalah ide, koneksi, network. Jadi pada saat itu tahun 97 Indonesia dalam keadaan krisis, banyak perusahaannya yang dalam keadaan tidak baik secara balance sheet, secara hutangnya US dollar, sementara kewajibannya US dollar, pendapatannya rupiah, harus direstrukturisasi. Nah itu adalah asal muasal saya membangun usaha saya dari nol, hanya 3 karyawan, itu 3 juga kawan-kawan dengan modal yang sangat minim. Beruntung Nur setuju untuk menjual cincinnya dia jual untuk modal usaha saya pada awal. Jadi sekarang dia merupakan investor terbesar dari perusahaan saya. Dan waktu itu dia bilang ya udahlah, hilang cincin untuk membiayai usaha suami, tapi sekarang dia tiap tahun nagih dividennya, cincin yang balikin. Tapi itu adalah asal muasal usaha kami dari 3 orang karyawan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan. Saya memulai dari hanya 1 klien, meningkat jadi 3, 5, 10 klien. Akhirnya kita naik kelas menjadi perusahaan investasi. Dan kalau saya ingat flashback, nggak ada sebuah desain bahwa saya naik kelas dari konsultan menjadi investor.
Waktu itu yang terjadi adalah kecelakaan lagi. Kecelakaannya adalah salah seorang klien tidak bayar, udah di restrukturisasi perusahaannya, begitu dikirimin tagihan, bukannya dia bayar, dia malah ngeles. Jadi saya kejar-kejar terus. Salah satu klien ini lebih baik saya nggak sebut ya, karena ini kliennya masih ada sekarang dan ya teman dekat saya juga. Tapi apa yang terjadi setelah ditagih, dia nawarkan sahamnya. Ya udahlah kita bayar pakai saham. Saya bilang mati gimana sih? Udah janji mesti bayar cash, ngasihnya saham. Tapi ya waktu itu saya mengelus dada saja, saya bilang ya sudahlah, belum rezeki, sahamnya saya masukin ke laci. Apa yang terjadi setelah 6 bulan, saya lihat harga sahamnya mulai merangkak naik. Dan ternyata setelah hampir 3 bulan merangkak naik, sudah bisa nilainya 3 kali lipat daripada nilai tagihan saya. Akhirnya kita jual. Kita jual semuanya, apa yang terjadi? Besoknya naik lagi, nyeselnya setengah mati. Nah ini tapi membuat sebuah hikmah, sebuah pelajaran bagi saya bahwa ke depan kita nggak lagi memberikan konsultan untuk dibayar tunai, tapi dibayar dalam bentuk saham. Nah disitulah perpindahan kuadran dari seorang konsultan menjadi perusahaan investasi. Nah itu adalah pelajaran pertama, perusahaan pertama kami, dan akhirnya setelah itu sekitar 9 perusahaan kami bawa IPO, dan dari nol kami bangun perusahaannya. Terakhir kali saya tinggal tahun 2015 sudah ada 28 perusahaan dengan 50.000 karyawan di seluruh Indonesia. Ini merupakan suatu karunia dan saya patut syukuri. Tapi ini adalah kekuatan daripada diaspora Indonesia. Begitu kita unleash our capabilities, karena di Indonesia banyak sekali opportunity-nya. Apakah kita harus kembali ke Indonesia? Belum tentu. Diaspora itu bisa kuat kalau kita bersatu. Geografi sudah tidak terlalu menjadi hal yang sangat penting, karena di dunia yang teknologinya borderless ini, di dunia digital economy, revolusi industri 4.0, tidak menjadi halangan bagi kita untuk berinvestasi atau berusaha di Indonesia, walaupun kita ada di New England. Nah di sini mungkin saya ingin mengingatkan bahwa Indonesia still needs you. Indonesia needs as much support as possible dari seluruh brain, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar Indonesia. Kita banyak sekali potensi. Saya nggak mau bilang kelemahan ya, tapi ini potensi dan tantangan. Saya selalu cerita bahwa sahabat saya Ibu Susi, Mas Andi, Indonesia 70% wilayahnya wilayah perairan. Tapi kok kita masih harus mengimpor ikan? Tadi ada Pak temannya Pak Yugi ya, Yugi Prayanto di sini. Kenapa? Karena memang kita nggak memiliki teknologi dan keunggulan. Tadi pagi saya datang ke Northeastern Marine Science Center, di mana di sini di New England, pengetahuannya miles ahead of us, bisa mendetermine movement daripada ikan, bisa menciptakan teknologi yang bisa membuat keramba ikan itu sustainable. Jadi alangkah baiknya kalau kita bisa juga meng-hook up perusahaan-perusahaan yang ada di sini dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia, dan itu menjadi salah satu potensi. Kemarin kita ribut mengenai garam. Negara yang mestinya katanya punya garis pantai salah satu yang terpanjang di dunia, tapi kemarin krisis garam Indonesia. Alangkah baiknya kalau kita juga dibukakan kepada teknologi terkini. Bagaimana garam itu juga bisa dihasilkan secara swadaya oleh pengusaha-pengusaha Indonesia. Banyak lagi hal-hal yang lain yang luar biasa menjadi potensi, menjadi opportunity bagi kita semua. 260 juta rakyat Indonesia, the official count is 262 million now. Itu pasar yang sangat menarik. Buktinya perusahaan-perusahaan yang besar juga masuk ke Indonesia. So the time is right. Cannot be more
appealing, dan today community Indonesia juga kuat. Jadi saya sama Bu Ola appeal untuk kita bersatu. Saya ngomong sama Pak Hairul Tanjung. Pak Hairul Tanjung bilang, kita bersatu aja belum tentu menang, apalagi terpecah belah. Jadi kita nggak bisa, kodrat kita memang harus bersatu. Memang banyak tantangan, beragam, itu selalu ada perbedaan. Tapi perbedaan itu ada justru malah kekayaan kita. Jadi alhamdulillah saya juga melihat di sini tokoh-tokoh muda kita, saya jadi semangat bahwa kita akan punya masa depan yang sangat cerah. Ekonomi Indonesia akan tumbuh dari nomor 16 sekarang di dunia. Prediksinya di 2045 ekonomi kita akan tembus 5 besar dunia. Siapa yang akan menjadi champion? Orang-orang Indonesia. Nama-nama Indonesia yang baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar Indonesia. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Saya sengaja nggak mau ngomong politik karena politik itu could be sarana untuk mempersatuan kita, tapi juga selama ini sayangnya politik dipakai untuk memecah belah. Politik kita, politik yang masih sikut menyikut, saling menggergaji. Saya pengalaman, dan saya selalu bilang anak-anak muda, kalau bisa nggak usah masuk politik, karena politik itu ya yang kejam bisa secara keji menjatuhkan lawannya, walaupun tanpa ada kalau kita lihat tanpa ada etika. Dan ini mungkin perlu banyak waktu untuk Indonesia belajar. Tapi begitu saya lihat politik di Amerika juga mirip-mirip di Indonesia. Jadi nggak jauh-jauh amat. Kita ada kemungkinan akan menjadi politik atau demokrasi yang paling inti menjadi kiblat, di mana demokrasi, Islam, persatuan dan keberagaman bisa ada dalam satu wadah Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini yang mungkin kita bisa berikan sebuah sumbangsih kepada dunia bahwa Indonesia adalah sebuah demokrasi, working democracy yang juga pilar-pilar keimanan kita, pilar Islam maupun agama-agama lain yang tentunya disupport dalam suatu balutan toleransi bisa menghasilkan kemajuan. Dan ini akan sangat membanggakan kita semua. Jadi itu yang mungkin saya bisa share. I'm happy to answer if you have any questions. Feel free, bisa nanya apa aja, mulai dari bisnis, politik, atau tentang education, apapun saja, dengan senang hati saya akan menjawab. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Silakan. Oh itu anak saya Amira. Ini anak nomor 2. Yang pertama Anisha ambil komunikasi di Northeastern. Amira fall ini akan mulai di New York City. Dia akan bersekolah di Parsons School of Design. Yang ketiga Sulaiman, ini yang puter-puter. Ini anak boleh kepengen, laki-laki, 2 kakaknya perempuan. Sulaiman umur 5 tahun, anak nyusul, bedanya sama Amira 14 tahun. Tadinya niatnya cukup 2, tapi kelihatannya pabriknya belum tutup, jadi sekarang ya nggak tahu. Tapi kemarin alhamdulillah setelah coba program gagal, kita hentikan programnya, terus malah setelah berhenti program dapat Sulaiman, alhamdulillah. Ada yang mau nanya? Oke. Beres, apa mau nanyanya Japri aja boleh juga. Silakan Pak Sugidi. Saya juga ingin terima kasih, ada 2 teman saya dari Jakarta, Pak Raju dan Mbak Tirsa. Terima kasih. Beliau di Jakarta banyak di Boston. Ini Pak Raju lagi break dari Mahabharata Antv. Ada juga Mbak Rifda dari HIPI, teman saya, dan Kadin.
pengurus UKM kebetulan di sini. Silakan Pak Sugidi. Terima kasih Pak Sandi. Saya termasuk mengagum Pak Sandi sejak pertama kali kampanye. Ada setidaknya dua hal yang ingin saya tanyakan ke Pak Sandi. Pertama, saya mengamati bahwa dalam usia yang relatif muda, Pak Sandi sudah begitu berhasil dalam bisnis. Tetapi ketika dalam situasi kecukupan itulah Pak Sandi meninggalkan itu semua dan justru masuk politik yang Pak Sandi di pidato terakhirnya tadi memberikan kritik bahwa politik itu jahat, politik penuh intrik, politik yang memecah belah gitu. Pertanyaan pertama adalah apa yang mendorong Pak Sandi bahwa di saat Pak Sandi sudah berkecukupan segalanya dari segi materi tentu saja, kemudian Pak Sandi meninggalkan bisnis itu dan kemudian terjun ke politik yang itu dari segi hitung-hitungan bisnis juga tidak ada sama sekali. Tetapi saya ingin tahu kira-kira motivasi baik personal maupun non personal yang barangkali bisa kita wariskan pada generasi muda itu, untuk generasi muda kita, bahwa pilihan Pak Sandi memberikan inspirasi pada kita untuk tidak takut meninggalkan satu zona nyamanan dan menuju daerah baru yang barangkali bertantangan. Itu satu. Yang kedua adalah di tengah saran Pak Sandi agar anak-anak muda sebaiknya tidak politik atau yang bagian terakhir tadi, saya justru ingin tahu kira-kira barangkali ini bisa menjadi satu eksperimen politik juga. Kita belajar dari Obama, generasi muda seperti Bang Sandi bereksperimen di dunia politik dan itu nantinya berhasil untuk menjadi teladan buat kita yang masih awam terhadap dunia politik. Terima kasih banyak Pak Sandi. Oke, makasih Pak Sugidi. Pertanyaan pertama, kenapa saya seperti kontradiksi masuk ke politik walaupun pandangan saya kalau bisa dilihat adalah negatif terhadap politik. Justru saya mau masuk politik ini awalnya sih saya sudah ditawarkan masuk ke beberapa partai sebelumnya, saya tolak. Mulai tahun 2010 saya ditawarkan juga, saya menolak. Di 2012 karena ini close group, tapi juga karena sudah ditulis berkali-kali, saya ditawarkan Pak Jokowi sebagai wakilnya di Pilgub DKI waktu melawan Pak Foke. Saya waktu itu kebetulan juga belum bersedia. Baru di tahun 2015 saya akhirnya memutuskan masuk ke politik ini karena pertimbangannya saya ada pembicaraan 4 mata dengan Pak Prabowo. Kebetulan saya kenal cukup lama sama Pak Prabowo karena saya pernah merestrukturisasi perusahaan beliau. Tapi beliau bukan klien yang nggak bayar itu. Kalau dia nggak bayar juga saya nggak berani lagi. Dia bayar. Dia yang pertama mengajak saya masuk Gerindra. Saya bilang apa, Pak, sama seperti jawaban sebelumnya, Pak, saya nggak cocok di politik, Pak. DNA saya pengusaha, Pak. Saya di bisnis DNA. Terus dia bilang, ya betul, mungkin DNA kamu di bisnis. Tapi kamu salah satu dari sekian anak muda yang menurut saya punya potensi untuk meninggalkan dunia bisnis, masuk di politik untuk melakukan perubahan. Saya bilang, aduh Pak, saya kan udah berkontribusi, bayar pajak, menciptakan lapangan kerja, udahlah Pak, saya di sini aja. Nah, kata-kata beliau ini yang akhirnya membuat saya berpikir, dia bilang, iya kamu bisa aja selfish jadi pengusaha terus, kamu akan terus naik di ranking Forbes, kamu akan terus menjadi pengusaha yang sukses, tapi dampak kamu hanya dirasakan bagi 50.000 karyawan kamu dan keluarga.
Sedangkan kalau kamu masuk ke politik, dampak yang dirasakan mungkin bisa belasan atau puluhan juta UKM yang terinspirasi, atau wirausaha pemula, pemuda yang termotivasi langkah-langkah kamu. Nah, ini bicara dampak. Nah, ini yang bikin saya nggak bisa tidur beberapa hari, karena ada benarnya bahwa kalau kita ada di policy making position, ada di posisi yang bisa membuat kebijakan, dampaknya itu memang dirasakan oleh lebih banyak UKM yang ada di Indonesia. Ada 58 juta UKM di Indonesia yang mengalami kesulitan permodalan, kesulitan akses lahan usaha, kesulitan untuk meningkatkan kemampuan SDM mereka. Kalau kita buat program, contohnya kemarin kita buat gerakan OKOC, dalam kurun waktu kurang dari setahun aja sudah 25.000 yang mengikuti pelatihan dan sudah siap untuk naik kelas menjadi pengusaha. Berarti memang sebagai pembuat kebijakan kita memiliki kemampuan yang lebih bisa untuk membuatkan dampak yang positif. Jadi akhirnya saya sempat mau ngeles juga. Saya bilang ke Pak Prabowo, wah kelihatannya belum tentu diizinin sama keluarga, Pak. Wah ya, tanya aja ke keluarga kamu dulu. Saya tanya, istri saya bilang ya udah masuk Gerindra, karena istri saya penggemarnya Pak Prabowo. Nah, tapi biasanya ibu saya yang have final say. Saya datang pagi-pagi ke rumah ibu saya. Ibu saya tanya, kenapa pagi-pagi datang? Mau tanya ya, mau masuk politik. Kok mama tahu? Iya, Pak Prabowo udah telepon tadi malam dan sudah saya izinkan. Ya akhirnya, that's the long story short. Kita berterima kasih bahwa conversation itu took place, tapi I did not know what I'm getting into until mungkin 6 bulan setelah itu, waktu saya mulai pilkada. Karena di pilkada itu saya pikir tadinya bercanda juga. Pak Prabowo nyuruh saya maju di Pilgub DKI. Saya bilang gimana, mana mungkin ngelawan Pak Basuki yang sangat rockstar seperti itu. Tingkat keterpilihannya 65%. Tanya Pak EF. Waktu itu Pak EF, Basuki ditanyain Pak EF tuh nyebelin banget. Dia bilang, Pak Sandi coba cari profesi lain deh, kayaknya nggak bakal menang kan ya. Jadi ya itu yang membawa saya masuk ke politik. Dan saya yakin sebetulnya anak-anak muda bagus masuk di politik, tapi kalau dilihat dari skala prioritas, yang lebih penting adalah membangun ekonomi kita. Saya alhamdulillah sudah masuk ke zona yang mungkin dibilang bahwa zona pengusaha yang ada di papan atas. Tapi saya juga merasakan saya masuk di zona nyaman, karena hampir semua usaha saya lancar. Saya udah bisa tinggalkan, saya udah berikan ke profesional. Dan ini jeleknya struktur dunia usaha di Indonesia, bahwa semakin kita besar, semakin gampang kita dapat akses terhadap peluang usaha. Sementara ke UKM susah banget dapat akses peluang usaha untuk bisa naik kelas. Nah, oleh karena itu saya mendisrupt diri saya sendiri, izin sama partner waktu itu, boleh nggak saya keluar? Tapi saya bilang saya nggak model ini loh, pengusaha dan penguasa yang jadi satu gitu, karena menurut saya itu sangat rawan benturan kepentingan. Kalau jadi pedagang juga, masuk di politik juga. Pak JK selalu bilang, Sandi jangan jadi pedagang dan jadi politisi, karena nanti yang ada memperdagangkan politik dan mempolitikkan dagang. Jadi lebih baik pilih salah satu. Nah, saya waktu itu pilih secara totalitas, saya tinggalkan perusahaan saya 15 posisi, saya tinggalkan untuk fokus di Gerindra. Dan alhamdulillah sekarang dapat amanah baru. Jadi kebetulan saya udah 2 tahun meninggalkan dunia usaha. Saya beruntung tim manajemen yang ditinggalkan bisa membawa lebih besar perusahaannya. Jadi kalau ada yang tanya apakah saya sekarang merasa rugi masuk politik, justru saya melihat bahwa saya
merasa bersyukur sekali karena sekarang usaha saya juga tambah maju, tinggal sama anak-anak muda, profesional, usahanya tambah maju, dan saya mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang positif. Apakah positif banget ya kita lihat 5 tahun ke depan. Saya hanya bisa berusaha dan saya yakin insya Allah kalau kita berusaha 100%, Tuhan Yang Maha Kuasa akan bukakan jalan kita untuk memberikan dampak yang positif. Tadi pertanyaan keduanya sekaligus terjawab bahwa apa sih motivasinya yang dicari? Ya bagi saya sekarang mungkin lebih mudah ya berbicara ya, tapi bagi saya ada satu titik di mana kalau kita sudah mendapatkan panggilan, the calling untuk bangsa, negara, dimanapun kita berada, mungkin sebagai pengusaha, mungkin sebagai presiden Icon, mungkin sebagai profesor di Framingham State University, itu akhirnya we're doing it sepenuh hati, merasa sebagai panggilan, dan ini yang merupakan amanah saya, tugas saya ke depan. Saya berharap bahwa ini akan menjadi amanah yang diberikan ridho oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Ada pertanyaan lagi, ini kita kebetulan buat FB Live. Oh, okay. Jadi ini live untuk semua masyarakat yang kebetulan tidak bisa ikut hadir pada saat ini. Ini pertanyaan dari Mas Luki Lukman Nur Rahmat. Ada 2 pertanyaan. Strategi Bapak untuk meningkatkan toleransi. Apa strategi Bapak untuk meningkatkan toleransi mengingat tensi ketegangan rasial dan agama yang meningkat juga pada saat di masa kampanye? Yang kedua, bagaimana reaksi Bapak dan tim kalau misalnya ada permintaan dari pendukung Bapak di saat kampanye